Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan apa yang diceritakan Markus tentang kebangkitan Kristus sebagaimana yang sudah dibacakan tadi dalam perikop bacaan Alkitab. Ada hal yang menarik bagi saya ketika saya membaca satu perikop ini dari ayat 1 sampai 8. Apa yang menarik? Yang menarik adalah begini, bahwa kisah ini dimulai dari sebuah tindakan yang didorong oleh kasih kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, kasih yang besar, tapi kasih itu diwarnai dengan kecemasan. Lalu cerita ini berakhir atau diakhiri dengan rasa takut. Tadi kalau kita baca. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Lalu di ayat 8, kalimatnya berkata begini, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, apa menariknya? Mari perhatikan lebih dulu kisahnya. Di ayat 1 tadi dikatakan bahwa setelah lewat Sabat, ketiga orang perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Salome, mereka pergi membeli rempah-rempah untuk kemudian pergi ke kubur Yesus dan merempahi tubuh kaku Yesus. Yang menarik pertama di sini adalah bahwa di kesempatan pertama setelah mereka boleh bekerja kembali, mereka boleh berkegiatan kembali. Yang dilakukan pertama dalam kesempatan yang pertama itu adalah beli rempah-rempah. Tindakan pertama di akhir selesainya Sabat. Ini tindakan pertama, tapi bukan yang dipikirkan pertama kali. Karena pasti ini sudah dipikirkan dari ketika hari Jumat itu. Dia sudah dipikirkan di sepanjang hari Sabat. Dan ketika hari Sabat selesai, apa yang dipikir, apa yang dirancang, lalu langsung dilakukan. Pagi-pagi benar, mereka beli rempah-rempah. Artinya, tidak ada hal lain yang memenuhi benak mereka, tidak ada hal lain yang memenuhi hati mereka, selain mereka mau menyatakan cinta kasih mereka dengan cara merempahi mayat Yesus. Kenapa mereka melakukan ini? Satu-satunya alasan yang bisa diperoleh, yang bisa dipikirkan adalah karena kasih yang sangat besar kepada Yesus. Kasih yang besar kepada Yesus inilah yang mendorong ketiga perempuan tadi melakukan tindakan untuk membeli merempahi jenazah Yesus, mayat Yesus, sebagai tindakan yang dilakukan pada kesempatan pertama, mereka boleh bekerja kembali setelah hari Sabat. Tapi saudara-saudara, bacaan kita menceritakan, mereka lalu bertemu dengan kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya adalah bahwa batu penutup pintu kubur bukanlah batu kecil. Batu penutup pintu kubur itu besar, batu penutup pintu kubur itu berat. Jadi mari coba bayangkan kembali. Masih pagi-pagi buta, di pikiran pertama mereka, tindakan pertama mereka adalah beli rempah. Yang mau mereka lakukan di pagi-pagi itu pada kesempatan pertama adalah merempahi mayat Yesus. Dibeli rempah-rempahnya, jalan ke kubur Yesus, tapi kemudian berhadapan dengan kenyataan batunya besar, batunya berat. Karena itu timbul rasa cemas. Kecemasannya adalah siapa yang akan menggulingkan batu penutup pintu kubur tersebut? Siapa yang akan menggulingkannya bagi kita? Artinya saudara-saudara, iman mereka ternyata tidak cukup kuat. Tidak cukup meyakinkan mereka bahwa mereka pasti bisa berjumpa dengan Yesus di dalam kubur. Jumpa dalam pengertian yang mereka pahami, jumpa tubuh kaku Yesus. Iman mereka tidak cukup meyakinkan mereka. Tapi inilah yang menarik kalau selanjutnya kalau kita perhatikan bacaan ini. Sekalipun cemas, bingung,
tentang siapa yang akan menggulingkan batu penutup pintu kubur itu. Namun toh mereka tidak menyurutkan langkah menuju kubur Yesus. Toh mereka tidak pulang, toh mereka tidak mundur dari perjalanan mereka. Kenapa begitu ya? Barangkali ini pikiran saya saja. Bisa jadi mereka itu gambling, mereka itu untung-untungan. Mungkin mereka berpikir begini, ya sudahlah datang saja dulu, nanti baru kita lihat situasinya. Syukur-syukur kalau pas di depan pintu kubur itu atau di sekitar makam itu ada orang, ada laki-laki yang dapat membantu mereka untuk menggulingkan batu penutup pintu kubur. Kalau nggak ada, ya sudah, baru kita pulang lagi. Barangkali mereka untung-untungan begitu, gambling seperti itu. Atau kemungkinan lain, saking kuatnya dorongan kasih mereka kepada Kristus, semangat mereka dari sudah sejak pagi mereka mau merempahi mayat Yesus, pikiran itu sudah ada dari beberapa hari yang lalu, makanya mereka tidak menyurutkan langkah, tidak mundur, kembali pulang ke rumah, tapi tetap berjalan menuju kubur Yesus dengan pikiran, ya sudah kita coba saja. Mungkin seperti itu. Kita coba saja menggulingkan, siapa tahu berhasil. Kalau tidak berhasil, ya sudah, pulang lagi saja. Barangkali begitu pikiran ketiga perempuan ini. Tapi apa yang terjadi? Begitu tiba di depan kubur Yesus, mereka mendapati batu yang besar dan berat yang menutup pintu kubur ternyata telah terguling. Kubur Yesus telah terbuka. Kagetkan mereka? Pasti. Bersyukur? Tentu. Karena itu mereka langsung masuk ke dalam kubur untuk mencari tubuh Yesus di tempat dia dibaringkan. Tapi yang mereka jumpai hal yang sangat-sangat berbeda. Apakah yang mereka jumpai? Yang mereka lihat adalah seorang muda dengan mengenakan jubah putih duduk di sebelah kanan. Seorang muda yang sama sekali asing bagi mereka. Seorang muda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan dan mengagetkan mereka adalah ketika orang muda ini berkata bahwa Yesus telah bangkit. Kamu mencari Yesus? Sudah tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit. Dan itu memberikan rasa kaget dan keterkejutan yang luar biasa besar bagi mereka. Pemandangan yang mereka lihat di dalam lubang kubur, seorang muda asing yang mereka lihat dalam kubur, ternyata tidak membuat mereka sadar, tidak cukup membuat mereka sadar bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur tersebut. Yesus tidak ada lagi baik jenazahnya, tubuhnya yang kaku maupun Yesus yang hidup, tidak ada lagi. Tapi mereka mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Dan inilah yang membuat mereka menjadi sangat terkejut dan menjadi sangat kaget. Namun menarik bahwa setelah orang muda yang ternyata dalam malaikat ini memberi pesan supaya bahwa murid-murid akan berjumpa dengan Yesus di Galilea sebagaimana diceritakan di ayat 6 dan 7. Ketiga orang perempuan ini lari keluar dari kubur, lari keluar dari pemakaman itu. Tapi tetap dengan rasa gentar, rasa takut yang dahsyat sampai mereka tidak bisa mengatakan apa-apa kepada siapapun juga. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali ke awal ketika saya katakan kisah ini menarik. Menariknya bagaimana? Kalau kita mengabaikan apa yang diceritakan di ayat 1 dan 2, maka kita menemukan bahwa kisah ini dimulai dengan cemas dan diakhiri dengan takut. Perhatikan tidak? Betul ada kasih yang mendorong mereka. Ada cinta kasih yang membuat mereka pagi-pagi beli rempah-rempah. Tapi cinta kasih itu pun diwarnai oleh rasa cemas. Jadi, kalau saya membacanya, menariknya adalah bahwa kisah ini dimulai dengan cemas dan diakhiri dengan takut. Apa menariknya? Atau apa artinya?
Artinya saudara-saudara, ketika Markus menuliskan kisah kebangkitan Yesus ini, Markus memperlihatkan bahwa setiap orang bisa saja merasa cemas, bisa saja merasa takut. Bahwa rasa cemas dan rasa takut bisa hinggap pada siapa saja. Rasa cemas dan rasa takut bisa dialami oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang yang terdekat dengan Kristus. Bahkan bisa dialami oleh orang-orang yang cinta kasihnya begitu besar kepada Kristus. Bahwa cemas dan takut bisa dialami oleh siapapun. Dan ketika seseorang merasa cemas dan takut, rasa cemas dan takut itu bisa menutup akal sehat. Cemas dan takut bisa menutup logika kita. Cemas dan takut dapat membuat kita tidak mampu bergerak kemanapun, tetap tinggal di tempat. Coba bayangkan, atau coba pikirkan. Orang yang takut keluar rumah, dia akan tetap tinggal di rumah. Biarpun orang lain bilang, "Bu, di luar sudah aman." Namanya takut keluar rumah, pasti dia akan tetap tinggal di dalam rumah. Kalau seseorang takut untuk mencoba hal yang baru, sampai kapanpun, ketika cemas dan takut itu menguasainya, dia tidak akan pernah mencoba hal-hal yang baru. Cemas dan takut membuat kita tidak dapat bergerak kemanapun, membuat kita tidak mampu membuat perubahan, bahkan kemajuan sedikit pun. Dan menarik bahwa penulis Injil Markus memperlihatkan bahwa ketakutan, kecemasan itu sebuah respon yang sangat alamiah, respons yang sangat manusiawi. Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, dan Salome, mereka cemas dan takut. Apa artinya ini ketika dinyatakan bagi kita ketika kita merayakan Paskah? Yang mau dikatakan kepada kita adalah bahwa sekalipun kita sudah merayakan Paskah bertahun-tahun, tidak berarti cemas dan takut hilang lenyap dengan sendirinya. Cemas dan takut tidak akan lagi kita alami dalam kehidupan kita. Setiap kali kita membaca Injil Markus ini dan mungkin juga Injil-Injil yang lain yang menceritakan kebangkitan Kristus, di situ ada fakta bahwa ketakutan dialami oleh murid-murid. Sekalipun kita merayakan Paskah, bukan berarti Paskah melenyapkan rasa takut kita. Kebangkitan Kristus memang tidak serta-merta mengubah kecemasan, ketakutan, kebingungan kita berubah langsung menjadi sukacita dan kegirangan. Apalagi ketika secara khusus di tahun 2020 ini kita merayakan Paskah dalam keadaan yang mencekam. Kita merayakannya, memperingatinya di tengah-tengah situasi wabah pandemi COVID-19. Siapa yang nggak takut? Saya kira bohong kalau orang mengatakan saya nggak takut COVID-19. Bohong. Atau mungkin nggak takut, tapi nggak mungkin orang tidak khawatir, tidak terpapar COVID-19. Pasti ada saja. Dan itulah situasi yang sedang terjadi bagi kita. Dan salahkah kalau kita takut? Salahkah kalau kita cemas? Salahkah bahwa kita takut terpapar sehingga kita pakai masker, kita tidak keluar rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan lain sebagainya? Kalau kita lihat apa yang dicatat Markus, maka cemas dan takut itu wajar. Dan kalau mau jujur, apakah berita Paskah ini langsung membuat saudara berani untuk keluar tanpa masker? Untuk keluar dan berhadapan ngomong langsung dengan orang yang sedang batuk-batuk, dekat dengan orang yang bersin? Nonsense, saya kira. Pasti, cemas itu tetap ada. Itu baru COVID-19. Belum lagi kecemasan-kecemasan dan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran kita akan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Baik yang berkaitan langsung dengan COVID-19, soal pangan, soal
kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, untuk kerja, hal-hal yang lain, masa depan anak-anak, masa depan keluarga, itu juga bisa membuat kita cemas dan takut. Tapi sekali lagi, di Paskah ini dinyatakan kepada kita, cemas dan takut itu respons yang manusiawi. Injil Markus saja menceritakan, mulai dari cemas diakhiri dengan takut. Bahkan takut itu setelah berita kebangkitan Kristus dinyatakan. Tapi hal yang berikut, saudara-saudara, sekalipun respons bahwa sekalipun cemas dan khawatir, cemas dan takut adalah hal yang manusiawi, adalah hal yang wajar, iman Paskah membuat kita tidak tetap tinggal di dalam cemas dan takut itu. Memang betul, berita kebangkitan Kristus tidak serta-merta mengubah pandangan ketiga perempuan ini untuk langsung bersukacita, betul. Tetapi kalau kita membaca selanjutnya, Injil menceritakan bahwa setelah kebangkitan Kristus, setelah ketakutan, mereka kemudian memberitakan kebangkitan Kristus ini dengan bersukacita. Ketakutan mereka berubah menjadi sukacita, menjadi keberanian untuk memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit. Dan itulah yang harus juga menjadi kekuatan kita, menjadi iman yang kita pegang di saat ini. Menjadi berita yang memberi kita kekuatan dan pengharapan ketika kita berada di pandemi COVID-19. Ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan kehidupan kita. Kebangkitan Kristus adalah sebuah janji, jaminan kemenangan. Bahwa Kristus yang telah mengalahkan maut, dia pun sanggup untuk mengalahkan segala persoalan, segala kemelut, segala kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Kuncinya apa? Kalau kita perhatikan lagi kisah ini. Kembali lagi ke awal. Kenapa para perempuan ini tidak mundur? Surut dalam niat untuk ke kubur Yesus, padahal tahu pintu kubur itu nggak jelas siapa yang akan buka. Satu, karena mereka sangat mengasihi Yesus. Ketika mereka sangat mengasihi Yesus, mereka berani untuk tetap berjalan sekalipun mereka dipenuhi kecemasan. Menarik kan? Kalau kita memiliki kasih kepada Yesus, Tuhan kita yang bangkit, maka sekalipun saat ini kita cemas, sekalipun saat ini kita takut, sekalipun saat ini kita bingung, bagaimana kita mau menghadapi situasi kehidupan ini, kita menghadapi pergumulan-pergumulan kita ini, tapi kalau kita punya kasih yang besar kepada Kristus, kita tetap akan berjalan maju. Orang yang cemas tanpa kasih, dia tidak akan kemana-mana. Orang yang takut, tapi tidak percaya ada Kristus yang akan menolongnya, dia tidak akan kemana-mana. Berita bagi kita hari ini di Paskah, Tuhan yang kita sembah, Kristus yang kita jadikan juru selamat, dia adalah Tuhan yang hidup. Kalau kasih kita besar kepadanya, kasih yang besar itu mendorong kita untuk menghalau kecemasan kita. Kasih mengalahkan kecemasan. Sukacita karena Kristus bangkit akan mengusir rasa takut kita. Bukan berarti takutnya tidak ada. Takut tetap ada. Tapi sukacita tetap mendorong kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Walaupun takutnya tetap ada di dalam hati. Orang yang takut tanpa sukacita, orang yang takut tanpa kasih Kristus, orang yang takut tanpa iman kepada Kristus Tuhan yang bangkit dan menang, dia tidak akan bisa kemana-mana, dia akan tetap tinggal di tempat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kabar sukacita bagi gereja Tuhan. Kabar sukacita bagi kita secara khusus jemaat GPIB Silih Asih Bandung. Bahwa kebangkitan Kristus memampukan kita menghadapi hidup kita ini. Memampukan kita
menjalani tantangan-tantangan hidup ini. Menjalani aktivitas kita di tengah-tengah situasi kondisi yang mencekam, memampukan kita memperjuangkan apa yang kita ingin capai. Kebangkitan Kristus memampukan kita, iman Paskah memampukan kita untuk menyelesaikan seluruh tantangan, sekalipun cemas dan takut itu akan ada, tetap ada dan akan selalu ada. Karena di dalam Kristus yang bangkit, kita punya kekuatan, kita punya pengharapan. Kita tahu bahwa bersama dengan Kristus, kita sanggup menghadapi semuanya ini. Satu ungkapan yang saya dengar, saya lihat di sebuah film, Three Idiots, dan saya pikir itu sangat positif. Ketika tokoh utamanya mengatakan, all is well. Apa yang akan dalam segala sesuatu yang terjadi ini, kalau kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, maka all is well. Sebab badai pasti berlalu, wabah ini juga pasti berlalu, setiap kemelut kehidupan kita juga pasti akan berlalu. Tapi yang tidak akan berlalu adalah Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, yang mati tapi kemudian bangkit kembali. Kemenangannya menjadi kemenangan kita juga. Maka mari jalani kehidupan kita dengan selalu berpegang kepada Kristus, yang adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup dan yang menang, dan milikilah kasih yang besar kepadanya. Kasih yang besar mengalahkan cemas dan takut kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Years felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are His child, and don't you forget, He put that hunger in your heart, He put that fire in your soul. His love is the reason to keep on believing. When you feel like giving up, when you feel like giving in, His love is the reason to keep on believing. If we could pull back the curtain of heaven, we would see His hand on everything. Every hour, every minute, every second, He's always been in it. Don't let a shadow of a doubt take hold. Hold on to what you already know. He put that hunger in your heart, He put that fire in your soul. His love is the reason to keep on believing. When you feel like giving up, when you feel like giving in, His love is the reason to keep on believing. It's the reason, it's the reason, His love is the reason. He's the peace in the madness that you can't explain. He's the hope in the heartbreak, the rest in the suffering. He's closer than the air you breathe, from the start to the end, to the in-between. Don't you dare doubt even for a minute what He started in you, yeah, He's gonna finish. He put that hunger in your heart, He put that